Wah, jadi coach juga tuh saya. Boleh, ya udah kalau mau pakai tadi boleh. Nah, Boleh. kalau aja ya. Selamat malam, Pak Hasim. Bagaimana kabarnya nih? Selamat malam Pak Agus. Alhamdulillah malam ini saya antara ceria dan kepikiran Pak Agus. Pikiran soal apa nih? Nah itu dia Pak Agus. Selama ini kan masalah gadget ini menjadi masalah para guru dan orang tua Pak Agus. Jadi Pak Hasim ingin bicara soal gadget di sekolah Ya. Pak Hasim. Ya, penggunaan gadget yang berlebihan bagus akhirnya mengganggu aktivitas mereka dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah Pak Agus. Kebetulan Pak Hasim, saya punya waktu 15 menit nih untuk istilahnya mendengarkan tentang Pak Hasim soal gadget nih. Nah, kira-kira perihal gadget yang Pak Hasim ingin sampaikan itu seperti apa? Lebih jelasnya. Jadi kadang anak itu pada saat penggunaan gadget itu kadang suka lupa waktu Pak Agus. Lupa waktu, terus kadang mereka juga dalam penggunaannya tidak bijak. Itu Pak Agus yang jadi keluhan kami. Oh, jadi dalam pemakaian gadget itu anak-anak terlalu berlebihan. Betul, Akhirnya mempengaruhi waktu belajar mereka gitu ya. betul Pak Agus. Uh, ini Pak Hasim melihat itu pada saat mereka sedang istirahat atau sedang belajar. Nah ini sebetulnya Pak Agus, saya mendapat banyak aduan Pak Agus. Banyak aduan baik dari orang tua siswa itu mengeluhkan jadi pemakaian gadget anaknya ini, bahkan mereka tidak tahu waktu gitu Pak Agus. Tidak tahu waktu, akhirnya mereka melupakan kewajiban mereka, terutama untuk anak-anak yang muslim ya Pak Agus ya. Untuk anak-anak yang muslim itu kadang suruh sholatnya entar gitu, akhirnya suka menunda-nunda sholat. Terus bahkan disuruh belajar aja juga susah Pak Agus. Mereka lebih boleh dibilang udah kayak tergila-gila sama gadgetnya gitu Pak Agus. Terus yang kedua Pak Agus, laporan nih, saya juga dapat laporan dari beberapa guru Pak Agus. Laporan dari beberapa guru mengenai bahwa siswa ini banyak sekali yang tidak mengerjakan tugasnya. Terus dari guru piket juga sama Pak Agus. Dari guru piket itu siswa banyak yang terlambat dengan alasan mereka kesiangan Pak Agus karena pemakaian gadget terlalu malam. Begitu Pak Agus. Jadi Pak Hasim itu mengambil kesimpulan kalau anak bermain game sampai berlebihan itu akibat dari laporan orang tua tersebut. Salah satunya Pak Agus. Terus dari guru-guru baik mengeluh, kenapa? Karena nggak mengerjakan tugas. Betul. Nah, kira-kira Pak Hasim punya rencana nggak dengan situasi yang sekarang Pak Hasim hadapi itu? Ya, kalau rencana sih saya ingin penguatan saja dari Pak Agus. Yang ingin saya lakukan itu
Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, Pak Agus, terutama kepala sekolah, untuk memanggil orang tuanya, Pak Agus. Memanggil orang tuanya. Terus yang kedua, saya ingin juga mendatangkan narasumber yang memang berkompeten, terutama tentang pengaruh gadget untuk anak-anak usia remaja, Pak Agus, baik dari kesehatan maupun dari psikologinya, Pak Agus. Terus yang ketiga, saya juga pengen narasumber ini memberikan pengetahuan ini supaya dibagikan ke anak-anak agar anak-anak itu mendengar langsung, Pak Agus. Itu rencana Pak Hasim. Betul, Pak Agus. Jadi akan koordinasi dengan pimpinan, terutama kepala sekolah, kemudian melibatkan rekan sejawat, sama-sama mencari solusi. Nah, terus kira-kira dari rencana Pak Hasim yang utarakan tadi, yang mana yang paling Bapak dahulukan? Terus kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mengingat masalah gadget ini kan hampir semua sekolah siswa selalu bermain seperti itu, selalu lupa waktu, selalu lupa tugas gitu. Nah, kira-kira nih mana yang paling Bapak lakukan dari rencana Pak Hasim? Mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan berkoordinasi dulu kali, Pak Agus, ya, dengan kepala sekolah, supaya sekolah ini cepat dalam penanganan penggunaan gadget yang berlebihan, supaya tidak merugikan anak atau membahayakan kesehatannya, Pak Agus. Kalau bisa, saya nanti juga usul nih ke sekolah nih, supaya diberikan dibuat aturan, Pak Agus, dalam membawa handphone ke sekolah, agar dibatasi mereka, supaya mereka tidak kehilangan interaksi sosial sama teman-temannya. Itu kemungkinan nanti yang pertama yang akan saya lakukan, Pak Agus. Terus masalah waktunya, Pak Agus, kayaknya saya ingin secepatnya, Pak Agus, kalau bisa minggu-minggu ini dah. Gitu, Pak Agus. Jadi yang Pak Hasim dahulukan itu koordinasi tentunya dengan intern sekolah ya. Betul, Pak Agus. Nah, itu terkait dengan penggunaan gadget. Kemudian Pak Hasim juga merencanakan untuk membatasi penggunaan handphone pada saat di Ya, di sekolah. Nah, agar interaksi dengan orang tua tetap berjalan. Nah, dari rencana itu, apa yang Pak Hasim dapatkan nanti ketika terjadi rencana tersebut? Nah, artinya saya ingin ada perubahan yang jelas, Pak Agus. Saya ingin ada perubahan, terutama anak sudah mulai mengerti bahwa penggunaan gadget, terutama dalam perihal mereka main di medsos atau mereka main game. Nah, ini yang saya khawatir itu, Pak Agus, yang paling mengerikan itu kalau misal anak yang nggak bijak nih, Pak Agus, terutama mereka main di medsos. Nah, ini sangat berbahaya menurut saya, Pak Agus, karena banyak sekali kejadian itu yang menyebabkan mereka di posisi yang mungkin terancam, Pak Agus. Anak-anak sekarang itu, Pak Agus, kayak tawuran aja nih. Tawuran sekarang mereka lewat IG, Pak Agus, live lagi. IG live, jadi tawuran tuh live gitu. Makanya di sini saya pengen memberikan proses penyadaran ke mereka, ke anak-anak didik saya, agar dalam menggunakan medsos itu lebih hati-hati, jangan sampai membahayakan diri mereka gitu, Pak Agus. Memang di satu sisi itu sekolah dituntut
agar siswa jangan sampai ketinggalan teknologi. Betul, bagus. Pertama diharapkan tiap siswa itu melek IT kan dalam Betul. penggunaan gadget. Hanya saja memang perlu ada penyaringan. Jangan sampai lebih banyak istilahnya itu mudarat daripada manfaatnya. Nah, itu maksud saya bagus. Jadi kalau memang Pak Hasim pemikirannya seperti itu, ya silakan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian libatkan rekan sejawat dan komite sekolah. Apakah nanti perlu dibuat peraturan secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh orang tua, atau seperti yang Pak Hasim harapkan, itu hanya secara lisan kemudian dirapatkan secara bersama-sama, itu silakan saja. Tapi kalau menurut Pak Hasim sendiri, apakah ini perlu dicantumkan dalam peraturan dalam penggunaan gadget ini? Kalau menurut saya perlu bagus, karena minimal kalau di sekolah saya itu bagus. Pada saat kita mau membuat sebuah aturan, itu kan semua orang tua tanda tangan di atas materai bertanda mereka menyetujui, bagus. Dan saya yakin bagus. Saya yakin ini sesuatu yang baik, yang bisa dilakukan sekolah, karena satu sisi orang tua juga sangat kewalahan di rumah, bagus. Sangat kewalahan di rumah pada saat anaknya menggunakan gadget yang berlebihan gitu. Artinya pemikiran orang tua dengan Pak Hasim itu sebenarnya sejalan, Pak Hasim. Betul, bagus. Kedua-duanya itu, baik itu orang tua yang di rumah atau orang tua yang di sekolah, itu sama-sama bukannya melarang dalam penggunaan gadget, tapi membatasi. Betul. Dan sampai nanti yang diterima oleh mereka itu rata-rata itu yang negatif, bukan yang positif. Tapi terkadang kita juga tidak bisa menyalahkan anak. Ada guru juga yang mewajibkan anak untuk menggunakan gadget pada saat pelajaran. Ada yang seperti itu. Artinya melibatkan siswa atau anak untuk menggunakan gadget, mungkin ketika dia mau translate bahasa Inggris atau apa dan lain sebagainya, atau cari sumber-sumber ketika di Google gitu. Nah, saja pada saat istirahat itu yang sering terjadi, kita kecolongan. Mereka pada bermain melebihi waktu, terus kemudian ketika ada tugas ya sampai telat, ya seperti itu. Nah, saya berharap yang Pak Hasim rencanakan dari awal dari awal pembicaraan kita, saya setuju. Kita bukan melarang, tapi membatasi. Jangan sampai anak tersebut salah kaprah dalam penggunaan gadget, gitu, tidak sesuai dengan jalur. Ya, saya berharap nanti rencana Pak Hasim itu berjalan dengan lancar, kemudian hasil diterima oleh semua pihak, sehingga penggunaan gadget benar-benar manfaat sesuai dengan keinginan pihak sekolah, dalam ini Pak Hasim. Gitu, Pak Hasim. Nah, ini justru setelah Pak Agus mengarahkan saya, ini saya malah dapat ide baru, Pak Agus. Artinya gini Pak Agus. Selain penggunaan gadget dibatasi di sekolah, diberikan rambu-rambu, Pak Agus. Saya spontan langsung dapat ide supaya di sekolah saya nanti memberikan rambu-rambu seperti begini, Pak Agus. Jadi pada saat anak masuk sekolah, itu anak langsung menaruh handphone mereka dengan kondisi dimatikan, ditaruh di box yang disediakan oleh sekolah, Pak Agus. Nah, nanti di situ ketua kelas lalu menyimpan di lemari kelas, kuncinya dipegang sama ketua kelas. Setelah itu, Pak Agus, pada saat memang saya setuju tadi dengan yang Pak Agus, bahwa memang ada beberapa guru, Pak Agus, yang memang membutuhkan gadget untuk sebagai sumber ya dalam mencari materi pelajaran. Nah, di situ saya berkeinginan juga, Pak Agus, supaya pada saat memang ada guru yang memerlukan handphone sebagai
apa namanya, pendukung dalam belajar, itu baru nanti handphonenya dikeluarkan Pak Agus, dipakai oleh siswanya. Setelah guru itu selesai, maka handphone itu kembali lagi Pak Agus. Ya, betul betul. Ya. Betul. Kalau seperti itu menurut saya lumayan bagus juga Pak Agus. Ya. Ya, artinya mereka ketika nyampe sekolah itu benar-benar belajar. Betul Pak Agus, dan mereka berinteraksi sama temannya gitu Pak Agus. Ya, betul betul. Baik Pak Hasyim, saya rasa yang Pak Hasyim utarakan, kemudian yang kita bicarakan itu saya terima, kita sama-sama terima demi kepentingan bersama. Mengingat waktu juga saya mesti ada urusan lain, jadi terima kasih banyak nih Pak Hasyim nih sudah mau berbagi pengalaman cerita tentang masalah di sekolah. Semoga yang Pak Hasyim rencanakan itu bisa berjalan sehingga ada solusinya, sehingga bermanfaat untuk semua warga sekolah yang di tempat Pak Hasyim. Baik, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Saya hari ini banyak sekali mempunyai rencana atau ide yang bagus setelah ketemu Pak Agus. Sama-sama Pak Hasyim. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Toto. Pak Toto. Ya, Pak Hasyim. Ya. Gimana? Monggo Pak Toto, yang materi kemarin apa materi yang tadi? Pak Hasyim, coachin saya dulu gitu. Boleh. Yang kemarin yang telat, anak telat. Nanti Boleh. Pak Agus baru yang skenario yang tadi. Ya. Pak Agus sudah ngeliat kan skenario-nya? Udah. Oke, nanti kembangin aja. Udah siap Pak Toto. Ya. Baik. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Pak Hasyim. Gimana kabarnya ini Pak Toto? Alhamdulillah baik Pak Hasyim. Pak Hasyim sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Toto, saya baik, sehat Pak Toto. Oh iya Pak Toto, kira-kira Pak Toto ada apa ini apa yang pengen diobrolin dengan saya? Jadi gini Pak Hasyim, di sekolah saya tuh di kelas ada murid saya yang selalu telat Pak Hasyim datang ke sekolahnya gitu. Hampir seminggu itu bisa 3 hari, 4 hari gitu Pak Hasyim. Itu satu siswa? Kenapa? Satu siswa? Satu Seminggu siswa. Oh gitu. Oke Pak Toto. Terus kira-kira Pak Toto nanti apa sih yang akan yang mau diharapkan oleh Pak Toto dari pembicaraan ini? Ya, tujuannya supaya saya mau tahu gimana solusinya, kemudian arahan dari Pak Hasyim juga seperti apa gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau anak telat itu nanti dia udah nggak siap, yang pertama ya kan Pak, sudah tidak siap belajar, tertinggal, kemudian buru-buru. Nah ini jadi masalah buat saya gitu, mau saya dalami lagi masalah ini. Kalau boleh saya tahu nih Pak Toto nih, kalau boleh saya tahu, apakah Pak Toto sudah memanggil itu anak? Ya, saya sudah panggil anak tersebut, kemudian anak tersebut bilang bahwa di rumahnya itu tidak ada yang bangunin Pak, itu.
tidak ada bangunin pagi. Jadi anak tersebut bangunnya kesiangan seperti itu Pak Hashim. Oh, penyebab kesiangannya apa itu kira-kira Pak Toto? Kalau boleh saya tahu. Nah, ini Pak Hashim nih yang saya masih mau dalami lagi. Ya, saya tanya anaknya bilang katanya orang tuanya kerja pagi-pagi, ada yang shift-shiftan, mungkin shift malam gitu. Jadi tidak sempat sampai bangunin anak tersebut seperti itu Pak. Langsung ditinggal bekerja gitu. Pak Toto sudah mencoba menghubungi orang tuanya atau mungkin memanggil orang tuanya ke rumah, ke sekolah, mohon maaf. Iya, iya Pak Hashim. Jadi, nah Pak Hashim kasih tahu seperti ini, saya juga terbuka nih. Oh ternyata harus dipanggil ya Pak ya, harus dipanggil. Kemudian, Oh iya, tapi nanti saya tanya dulu kepada kepala sekolah, koordinasi dulu. Itu kan lebih baiknya seperti itu. Koordinasi baru saya panggil karena kan kesibukan orang tua juga gitu. Kayak tadi Pak kerjanya shift-shiftan gitu, tidak tentu seperti nah itu. ini saya mau mengulik dikit nih Pak Toto nih. Kan kadang di sekolah-sekolah itu banyak sekali ya orang tua pada saat dipanggil ke sekolah itu pada banyak yang susah datang ke sekolah Pak Toto. Nah, kalau misal Pak Toto nih ketemu orang tua model kayak gitu, apa yang akan Pak Toto lakukan sehingga Ya, dalam menyelesaikan permasalahan siswa ini secepatnya Pak Toto? ya Pak Hasim, betul sekali. Memang banyak seperti itu. Ketika kita panggil orang tuanya, ada saja alasannya. Yang pertama, entah sibuk gitu kan, entah apa sedang di luar kota misalkan. Tapi saya rencananya untuk seperti itu jemput bola masih mungkin. Ketika orang tuanya ada di rumah, nanti rencana ya, tapi izin dulu pada kepala sekolah diizinkan atau tidak, dan mendatanginya seperti itu, mendatangi ke kediamannya. Jadi kalau misalkan memang sudah 3 kali panggilan nih, 3 kali panggilan tidak digubris atau tidak datang, maka saya akan menjemput bola untuk ke rumahnya seperti itu. Oh, yang Baru biasa disebut home visit ya. ya Nah, visit. oke, itu saya setuju tuh dengan rencana Pak Toto. Nah, kira-kira Pak Toto ada nggak sih penyebab lain? Saya khawatir ada penyebab lain Pak Toto. Kenapa anak itu terlambat? Nah ini mungkin yang harus digali. Lah menurut Pak Toto, setelah Pak Toto memanggil siswa tadi, selain keluhan dari orang tuanya yang sibuk, ada nggak sih penyebab lain Pak Toto? Ya Pak Hasim, nah, itu juga saya mulai dalami. Saya tanya-tanya pada temannya atau ke tetangganya mungkin ya, atau ada rekan sejawat saya yang rumahnya dekat dengan anak tersebut gitu. Seperti apa setiap harinya di rumah, di lingkungannya, apakah dia sudah benar seperti bergaulnya, cara bergaulnya ya Pak Hasim. Zaman sekarang kan bergaulnya itu apakah dengan orang dewasa gitu, teman-temannya anak SMA kah atau anak SMP, tidak sesuai dengan perkembangan dirinya. Nah, itu nanti caranya itu ya seperti itu, koordinasi dulu pada kepala sekolah. Saya sambil tanya-tanya ke lingkungannya seperti apa nih gitu. Kalau lingkungannya memang mendukung untuk bolos, kan ada tuh ya zaman kita sekolah dulu katanya apa bolos bareng-bareng gitu, keren. Nah takutnya dia terbawa seperti itu. Nah itu juga harus diantisipasi juga Pak Toto.
gitu, karena memang benar yang dibilang Pak Toto, lingkungan itu kuat banget Pak Toto. Nah disinilah peranan kita, bagaimana kita bisa mengantisipasi hal itu Pak Toto. Nah dari rencana Pak Toto tadi, kira-kira mana yang akan didahulukan Pak Toto? Ya, baik. Hasim, yang didahulukan itu pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Jadi saya berusaha untuk menjadi apa ya, tidak menjadi hakim gitu ya, langsung menentukan oh ini salah orang tuanya atau ini salah anaknya. Kita cari tahu dulu penyebab utamanya apa. Mungkin saja apa motivasi belajarnya kurang, bisa jadi tuh Pak Hashim. Jadi kita tanya dulu anaknya baik-baik ya secara mendalam, apa masalahnya sebenarnya gitu. Masalah sebenarnya tuh apa, kita cari tahu sama-sama gitu Pak Hashim. Nah kira-kira nih Pak Toto, setelah boleh saya ambil kesimpulan, mungkin Pak Toto mencoba memberikan proses penyadaran ke mereka ya, Iya. anak-anak yang telat tadi. Nah pada saat nanti mereka, taruhlah dalam satu hari mereka berubah gitu. Nah pada saat nanti hari berikutnya mereka terulang lagi, kira-kira apa yang akan Pak Toto lakukan? Ya, kalau misalkan sudah berubah, alhamdulillah ada kemajuan, terulang kembali itu, misalkan telat lagi gitu ya Pak, terlambat lagi. Betul. Nah, ini karena selalu kena sama kepala sekolah gitu Pak. Jadi kan kita masuk jam 6:30, tapi gerbang itu sudah dibiasakan, pembiasaan tuh 6:15 Pak, 6:15 sudah ditutup. Nah, jadi ada kebiasaan itu langsung baris di lapangan. Nah, kepala sekolah selalu mengontrol kan. Nah, ini anak lagi, anak ini lagi, kelas berapa nih gitu kan? Kelas saya ternyata. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, udah dibilangin nih, sudah kita apa cari solusi. Dia kembali seperti itu lagi, maka ya kita cari lagi solusi alternatif yang lain. Eh, Kenapa dia bisa bersikap seperti itu lagi gitu, balik lagi, ataukah ada yang dia tidak lakukan atau dia tidak apa tidak perbaiki seperti itu, kembali lagi, atau ada temannya yang ngajak dia untuk telat atau tidur malam. Mungkin bisa jadi Pak, sekarang kan seperti tadi gadget itu tidurnya malam-malam. Mungkin orang tuanya kerja dikasih gadget gitu ya, di rumah malam akhirnya telat. Seperti itu, bisa jadi seperti itu Pak. Nah, oke, Pak. Artinya di sini Pak Toto akhirnya mempunyai rencana dari mulai apa, koordinasi dengan pihak sekolah, memanggil orang tuanya, memanggil siswanya, memberikan proses penyadaran. Kalau misalnya sampai turun lagi, tetap Pak Toto di sini tidak putus asa ya untuk memberikan nih, wah Pak Toto luar biasa nih. Artinya Pak Toto terus berusaha ya, intinya di situ ya, dari pembicaraan tadi Pak Toto berusaha bagaimana anak ini mau sekolah ya Pak Toto ya. Betul Pak Hashim. Sebetulnya apa sih yang ingin Pak Toto cari, apa sih yang pengen Pak Toto tekankan ke siswa yang sering terlambat Pak Toto? Karena kalau menurut saya nih Pak Toto, anak sekarang itu kalau telat kayaknya santai-santai aja gitu Pak Toto. Nah ini penekanan ini apa sih yang ingin Pak Toto dapat gitu? Betul Pak. Ya kalau anak sekarang menganggap itu remeh ya. Kalau kita kan dulu dihukum gitu ya Pak. Kalau sekarang hukum lari lapangan. Kalau sekarang tidak ada seperti itu. Jadi mereka menganggapnya enteng gitu ya.
biarin paling juga ntar masuk gitu kan, dikasih masuk gitu. Nah ini hemat saya tuh, misalkan terima anak telat tadi, Ya, supaya anak ini supaya tidak menjadikan wah santai gitu, kira-kira ah yang ingin Pak Toto capai itu apa? jadi menyadarkan mereka bahwa waktu itu berharga, waktu itu tidak bisa diputar kembali gitu. Jadi yang rugi itu mereka gitu ya, bukan kita gitu. Yang rugi yang telat, yang terlambat itu. Temannya sudah mulai belajar, dia masih belum. Jadi waktunya terbuang sia-sia. Itu Pak Hashim. Oke, itu sangat bagus Pak Toto. Nah, kira-kira nih Pak Toto, dari pembicaraan kita, kira-kira apa yang Pak Toto dapat? Ya, alhamdulillah selama berbicara dan ngobrol dengan Pak Hashim seperti ini saya dapat banyak pencerahan, terutama cara untuk menyadarkan siswa tersebut gitu untuk tidak telat lagi untuk menjalankan kewajibannya sebagai siswa seutuhnya, dan bisa berkoordinasi dengan orang tua murid itu, dengan lingkungan gitu. Jadi saya juga bisa banyak belajar di situ, Pak Hashim. Ya, itu sudah bagus menurut saya Pak Toto. Karena keterbatasan waktu Pak Toto, saya harus ada tugas lagi. Kita mungkin ketemu minggu depan lagi ya Pak Toto ya, karena saya pengen mendengar nih apa yang sudah Pak Toto rencanakan, kira-kira progresnya seperti apa. Saya tunggu ya Pak Toto minggu Ya, depan saya Pak Hashim. tunggu. Mungkin nanti Pak Toto bisa Insya Allah. cerita lagi progres yang sudah Pak Toto dapat dari rencana Pak Toto. Tetap semangat ya Pak Toto ya. Ya, semangat. Terima Kalau kasih. Pak Toto bisa. Amin. Terima Ya, kasih Pak Hashim atas waktunya. Saya juga tidak sabar untuk kembali ngobrol dengan Pak Hashim. siap. Terima kasih Pak Pak Toto. Hashim. Salam sehat. Salam sehat.